Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Husna Najib dengan NPM 21314014. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang sudah saya lakukan. Yang pertama, judul artikel yaitu Estimasi Matrik Asal Tujuan (MAT) Kota Surakarta tahun 2025 yang sudah termasuk dalam e-jurnal Matriks Teknik Sipil. Volume dan halaman, volume 2, nomor 2, halaman 237 sampai dengan 241. Tahun 2014 dengan penulis Sutrisni, S, Syafi'i, Setiono. Dan saya sebagai reviewer, Damar Husna Najib, tanggal 07 Mei 2024. Selanjutnya yaitu abstrak. Matriks asal tujuan adalah representasi dua dimensi yang menggambarkan pergerakan antar lokasi di suatu daerah. Estimasi MAT digunakan untuk menganalisis distribusi perjalanan dan kinerja jaringan jalan kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami distribusi arus lalu lintas di kota Surakarta pada tahun 2025. Estimasi MAT tahun 2013 diperoleh dari data lalu lintas yang diolah menggunakan model bangkitan dan tarikan serta diperbaiki dengan analisis regresi menggunakan data sosioekonomi pada tahun tersebut. Untuk faktor yang paling signifikan dalam menentukan bangkitan adalah jumlah penduduk. Sedangkan luas lahan usaha mempengaruhi tarikan. Dengan mendapatkan estimasi bangkitan dan tarikan untuk tahun 2025, model gravity dengan batasan bangkitan dan tarikan dalam kurung DCGR digunakan untuk estimasi selanjutnya. Parameter beta diatur dengan nilai minus 0,15127 berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Isnaini tahun 2013. Penelitian membagi Surakarta menjadi 65 zona, termasuk 51 zona internal dan 14 zona eksternal, yang kemudian dianalisis menggunakan program EMME atau 3 dan SPSS 17. Distribusi pergerakan kota Surakarta pada tahun 2025 direpresentasikan dalam bentuk matriks dan disajikan secara grafis. Total pergerakan mencapai 55.074,29 SMP per jam, dengan pergerakan antar zona eksternal ke internal merupakan yang terbesar 28,27%. Diikuti oleh internal ke eksternal 25,21% dan internal ke internal 23,98%. Pergerakan antara zona eksternal relatif lebih kecil 14,69%, sementara pergerakan terkecil di dalam zona 7,86%. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kota berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, jasa, dan distribusi barang serta menjadi titik pusat transportasi bagi wilayah sekitarnya dalam kurung hinterland. Fungsi utama kota sangat dipengaruhi oleh potensi wilayah hinterland dan karakteristik penduduknya. Dengan pertumbuhan kota, harga tanah di pusat kota meningkat, sehingga pusat kegiatan dan pemukiman mulai bermunculan di pinggiran kota, suburban. Tingginya ketergantungan penduduk suburban terhadap pusat kota yang jaraknya jauh mempengaruhi pola perjalanan harian. Perjalanan jarak jauh, waktu tempuh yang panjang, keterbatasan angkutan umum, dan kemacetan menjadi tantangan yang dihadapi penduduk kota setiap hari. Kemacetan lalu lintas pada jam sibuk merupakan masalah transportasi yang umum di kota Surakarta dan perlu segera diatasi. Penanganan masalah transportasi memerlukan identifikasi pola pergerakan yang dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks asal tujuan, MAT. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang didapat berupa traffic count yang melewati ruas jalan selanjutnya diolah dalam bentuk perhitungan matematis menggunakan standar MKJI, sehingga didapatkan ekivalensi mobil penumpang. Perhitungan MAT dengan software EMME-3 menggunakan metode pembebanan, metode keseimbangan wardrobe atau wardrobe equilibrium untuk mendapatkan MAT existing tahun 2013 dan volume lalu lintas tahun 2013.
Memodelkan bangkitan dan tarikan untuk pergerakan tahun 2025 dengan mengestimasi data sosioekonomi tahun 2013 menggunakan analisis regresi linier. Selanjutnya didapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini memperkirakan MAT Kota Surakarta tahun 2013 dan 2025. Total arus lalu lintas pada tahun 2013 dihitung sebanyak 35.924 unit mobil penumpang per jam. Pada tahun 2025, total arus lalu lintas meningkat menjadi 55.074,29 SMP per jam, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,3%. Distribusi arus lalu lintas. Bangkitan lalu lintas terbesar pada tahun 2013 berasal dari zona 752 atau kawasan Kolomadu dengan 3.187 SMP per jam. Pada tahun 2025, bangkitan lalu lintas tertinggi masih berada pada zona 752 sebesar 5.696 SMP per jam. Daya tarik atau arus lalu lintas menuju tertinggi terjadi di zona 759 atau kawasan Palur Karanganyar sebesar 8.829 SMP per jam pada tahun 2025, meningkat dari 3.797 SMP per jam pada tahun 2013. Representasi grafis distribusi arus lalu lintas Kota Surakarta tahun 2025 divisualisasikan dalam bentuk matriks dan disederhanakan menjadi grafik batang. Hasil analisis menunjukkan persentase arus lalu lintas tertinggi berada pada zona eksternal sampai internal 28,27%, diikuti zona internal ke eksternal 25,21% dan zona internal ke internal 23,98%. Arus lalu lintas antar zona luar-luar relatif rendah yaitu sebesar 14,69%. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai pola dan dinamika lalu lintas di Kota Surakarta, membantu dalam penilaian kinerja jaringan, jalan, dan potensi strategi perencanaan transportasi di masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pola distribusi pertumbuhan arus lalu lintas. Studi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam total arus lalu lintas di Kota Surakarta dari tahun 2013 hingga 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,3%. Pertumbuhan ini menyoroti pentingnya perencanaan transportasi yang efisien dan pembangunan infrastruktur yang mengakomodasi meningkatnya permintaan mobilitas. Nomor 2, pola distribusi lalu lintas. Analisis distribusi lalu lintas mengungkapkan berbagai pola pergerakan di dalam kota. Arus lalu lintas tertinggi terjadi antar zona eksternal ke internal yang menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah berbeda di kota. Nomor 3 yaitu zona penting. Zona spesifik seperti zona 752 di wilayah Kolomadu dan zona 759 wilayah Palur Karanganyar diidentifikasi sebagai kontributor utama terhadap pembangkitan dan daya tarik lalu lintas. Memahami karakteristik dan dinamika zona-zona ini sangat penting untuk intervensi dan perbaikan transportasi yang ditargetkan. Dan nomor 4 yaitu validitas model. Pemanfaatan model gravitasi untuk memperkirakan MAT terbukti efektif dalam menangkap dinamika arus lalu lintas di Kota Surakarta. Model tersebut yang dikalibrasi dengan data sosioekonomi memberikan wawasan berharga mengenai distribusi pergerakan perjalanan di dalam kota. Selanjutnya yaitu kekuatan. Yang pertama, analisis data yang komprehensif. Yang kedua, penggunaan model gravitasi untuk analisis arus lalu lintas adalah metode yang umum dan mapan dalam perencanaan transportasi. Yang ketiga, estimasi parameter yang jelas. Dan yang keempat, representasi grafis dari distribusi arus lalu lintas dalam bentuk matriks dan grafik batang. Memfasilitasi presentasi hasil yang jelas dan ringkas, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk menafsirkan dan memahami temuan. Selanjutnya ada kelemahan. Pertama, keterbatasan data. Yang kedua, studi ini berfokus secara khusus pada Kota Surakarta, dan temuan ini mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada wilayah perkotaan lain yang memiliki karakteristik atau tantangan transportasi yang berbeda.
Sekian review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.